Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala 18 yang kita jadikan spirit kita dalam menapaki hari esok. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang dikerjakan esok hari. Jadi nggak peduli mau ganti tahun, ganti hari, yang jelas kita harus mempersiapkan besok mau ngapain. Harus ada rencana ketakwaan kita kepada Allah. Jadi jangan nunggu resolusi pergantian tahun. Amal soleh tidak menunggu nanti mau di akhir tahun awal atau di awal tahun. Selagi kita menyadari bahwa setiap detik-detik di dalam kehidupan kita berharga, bahwa malaikat mencatat setiap apa yang kita lakukan. Bahkan orang-orang yang selama ini menyangka seolah-olah bisa menyembunyikan keburukan-keburukannya dengan segudang pencitraan, maka Allah singkap semua yang telah dilakukannya sebagaimana digambarkan di dalam surat Al-Kahfi ayat 49. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fih. Maka diberikan kepada mereka sebuah kitab. Pada saat di hari kiamat, ketika semua manusia dikumpulkan, diberikanlah kepada setiap manusia masing-masing buku catatan selagi di dunia. Maka fataral mujrimina musyfiqina mimma fi, maka orang yang berbuat dosa selagi di dunia, yang mencoba melakukan pencitraan, di belakang sejatinya berkhianat, melakukan hal-hal yang busuk di sisi Allah, terkejut dan ketakutan, musyfiqin, takut dia, ngeri, bahkan berkata, ya, kemudian berkata, wa yaqulun ya wailatana ma li hadzal kitab, ya, dia berkata dengan takjub, buku apaan nih, ya, dia bertanya ma li hadzal kitab la yughadiruna saghiratan wala kabiratan illa ahsaha, tidaklah tertinggal yang besar maupun yang kecil kecuali tercatat. Jadi ingat, catatan harian kita itu enggak menunggu pergantian tahun. Setiap waktu, setiap detik, semua akan dicatat, termasuk hari ini kita yang duduk dalam majelis ini semata-mata kita dalam rangka mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, insya Allah dicatat. Maka bersyukurlah orang-orang yang selalu memuhasabahi setiap detik tanpa dipengaruhi besok tahun baru ya, besok mau ganti kalender ya, bagi dia nggak penting. Bahkan pertengahan tahun pun dia selalu memikirkan besok saya bisa lebih baik atau tidak. Nah, inilah spirit yang harus kita selalu gaungkan dalam jiwa kita, semangat untuk memperbaiki diri yang tak pernah bosan sampai datangnya ajal. Ikhwatul iman, a'azakumullah, kalau kita berbicara tentang tema kita banyak jalan menuju surga, maka kita sedang diingatkan bagaimana hakikat surga, yang sejatinya Allah ciptakan surga sebagai tempat yang memang khusus buat manusia. Tidak ada makhluk yang layak menempati surga kecuali adalah manusia. Karena memang antara surga dengan manusia memiliki kemiripan sifat. Apa maksudnya? Bahwa surga memiliki yang namanya pemenuhan akan kebutuhan manusia atau syahwat yang tidak terbatas.
Dan manusia pun sama, memiliki kebutuhan syahwat yang tidak terbatas. Dilihat, surga memiliki kemampuan memenuhi kebutuhan tanpa batas, dan manusia pun sama, memiliki sifat memiliki kebutuhan tanpa batas. Itu sifat manusia. Hakikatnya manusia itu kebutuhan atau keinginannya tanpa batas. Sudah punya mobil satu, pengen dua. Punya mobil dua, pengen tiga. Begitu seterusnya. Punya istri satu pun begitu, pengen dua. Jadi banyak pengen tiga. Sudah empat pun masih berpikiran yang negatif. Kapan yang pertama mati ya? Jadi bisa ada stok satu lagi. Punya mobil, punya harta, punya jabatan, sama. Maka manusia memang cocoknya tinggal di mana? Tinggal di surga. Berbeda kalau kita memahami hakikat dunia. Dunia hakikatnya pemenuhan kebutuhannya tidak terbatas. Terbatas, maaf. Dunia hakikatnya pemenuhan kebutuhan kita terbatas. Ingat, di dunia ini semuanya serba terbatas. Sumber daya alam terbatas. Minyak terbatas. Memiliki harta terbatas. Semuanya serba memiliki keterbatasan. Makanya manusia nggak cocok tinggal di dunia. Yang cocok tinggal di dunia adalah makhluk yang Allah ciptakan kebutuhannya terbatas. Adakah makhluk yang kebutuhannya terbatas? Ada. Namanya hewan. Hewan tuh kebutuhannya terbatas. Kambing itu nggak pernah komplain ya ketika kandangnya nggak pakai AC. Dari dulu begitu. Setiap makan itu selalu rumput, nggak pernah dia pikir bosen amat rumput, sekali-sekali stick apa enggak ada. Ini rumput dioseng-oseng apa gitu ya. Ditumis lah, ini kagak ada apa variasi, bumbunya kagak ada perubahan. Nggak pernah komplain. Wajah istrinya juga nggak pernah di make up. Nggak berpikir kamu dari dulu jenggotan mulu gitu ya. Kambing betina kok jenggotan gitu. Dia nggak komplain, dicukur apa, nggak ada. Karena memang kambing itu kebutuhannya terbatas. Ya dia yang dia lakukan adalah ya kalau lapar makannya itu. Nggak berpikir untuk nambah lagi. Makanya dia cocok tinggal di dunia. Jadi dunia memang cocok untuk makhluk yang namanya hewan. Makanya hewan tuh nggak cocok tinggal di surga. Nggak cocok karena kebutuhan hewan kan terbatas. Sementara kemampuan surga memenuhinya tidak terbatas. Makanya sungguh dari pernyataan yang kita tadi pahami, manusia yang menghabiskan syahwatnya untuk dunia, sejatinya dia sama dengan hewan. Karena hewan cocok tinggal di dunia, manusia yang bercita-cita untuk menghabiskan seluruhnya di dunia, dia sama dengan hewan. Inilah makna dari kalimat Allah yang kita pahami. Mereka seperti binatang ternak, kal an'am balhum adal, bahkan lebih sesat lagi, manusia lebih sesat lagi. Maka yang pertama harus kita pahami, ketika kita memahami tentang surga, surga adalah memang tempat yang memang diciptakan khusus untuk kita. Jadi makanya kita nih nggak layak tinggal di dunia, sering stresnya, sering capeknya, bikin emosi, bikin sedih. Sementara surga tidak ada kesedihan, selalu gembira. Kalimat Allah kepada orang yang masuk surga apa? Udkhulul jannata anta wa zawjuka bifarihin. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan pasanganmu akan gembira, akan happy. Kalau di dunia kita gampang menangis, gampang galau, di surga tidak. Kita akan merasakan kebahagiaan. Maka inilah yang harus kita pahami. Yang kedua, hakikatnya surga itu adalah kampung halaman yang memang sejak awal mula Allah ciptakan untuk manusia. Ini berhubungan dengan apa yang kita pahami pertama, bahwa surga memang diciptakan untuk manusia.
Maka memang ketika saat ini kita di dunia, sejatinya kita sedang berada di luar kampung halaman. Kita sejatinya berada di tempat yang bukan aslinya milik kita. Kita sejatinya tempat kita adalah di surga. Sebab kakek moyang kita, Nabi Allah Adam bersama istrinya Hawa adalah awal mulanya tinggal di surga. Awal mulanya. Mereka diciptakan di mana? Di surga. Dan ketika kita saat ini berada di dunia, hakikatnya kita harus memahami dari mana dulu kita pertama kali manusia ciptakan, yaitu di surga. Sehingga kalau ada saat ini kita yang sejatinya betul-betul ya merindukan surga, inilah fitrah dari kemanusiaan kita, bahwa manusia hakikatnya senang merindukan kampung halaman. Dan kampung halaman seorang manusia hakikatnya di mana? Di surga. Jadi materi hari ini sejatinya mengingatkan kita bagaimana mempersiapkan bekal kalau setiap lebaran kita serius. Dalam kondisi pandemi pun sebagian orang ada yang maksa-maksa ingin mudik pulang kampung. Apapun yang terjadi saya harus mudik alias pulang kampung. Semangat ini harusnya yang harus juga kita bawa kepada urusan akhirat kita. Apapun yang terjadi saya harus masuk surga. Apapun yang terjadi saya harus berupaya menjadikan segala situasi harus masuk surga. Maka setiap mukmin bersyukur. Kenapa? Karena kondisi apapun Allah telah berikan jalan agar bisa masuk surga lewat pintu manapun yang bisa dia lalui. Disinilah beruntungnya seorang mukmin, bahwa surga tidak hanya dimasuki lewat satu pintu saja, supaya kita bisa masuk dari berbagai macam yang namanya pintu-pintu surga, maka amal-amal yang membawa kita ke surga juga banyak. Sehingga hari ini kita membahas banyak jalan menuju surga. Jalan menuju surga memang banyak, tapi bersyarat. Dan syarat ini mutlak. Sebab jalan dilalui tanpa memiliki syarat, maka tidak akan mungkin sampai pada tujuan. Syaratnya apa? Disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 124. Allah berfirman, "Wa may ya'mal minas solihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki ataupun perempuan, sementara mereka beriman. Jadi disebutkan pertama kali amal soleh sebagai jalan menuju surga dengan kalimat solihat. Solihat itu artinya jamak dari solih atau solihah. Solihat itu jamaknya, menunjukkan isyarat bahwa surga itu memang banyak jalannya. Tapi jalan ini nggak bisa dilalui kalau nggak ada syarat khusus yang menjadi dasar utama orang bisa melalui jalan ini. Apa syaratnya? Wa huwa mu'min. Sementara mereka beriman. Mohon maaf, banyaknya amal tidak memberikan jalan orang masuk surga kalau enggak memenuhi syarat ini. Wajib beriman. Sebanyak-banyaknya amalan Abu Thalib enggak diragukan. Abu Thalib itu amalannya Masya Allah, nolong Nabi. Antum nolong ulama aja udah senang banget. Membela kehormatan ulama aja udah senang banget. Ana siap membela hormatan ulama ini, Masya Allah. Itu ulama. Ini Nabi. Yang menolong Nabi di masa-masa sulit diantaranya adalah Abu Thalib. Alasan yang membuat Abu Jahal, Abu Lahab segen, tidak berani secara terang-terangan menyakiti baginda Nabi SAW, bahkan dia memakai pihak ketiga, alasannya karena segen dengan pamannya dari Rasulullah yang namanya Abu Thalib. Abu Thalib jasanya luar biasa.
yang mengajarkan Rasul bagaimana menjadi lelaki sejati di awal-awal tumbuh kembangnya, di saat figur ayah tidak dimiliki oleh Rasul. Kita sama-sama tahu bahwa Rasul yatim, dan keyatiman seseorang itu tidak menjadikan alasan dia tidak mendapatkan figur ayah. Ini penting, bahwa anak yatim tetap wajib dapat figur ayah, apalagi laki-laki, agar jadi laki-laki sejati. Maka pamannya yang menjadi walinya yang bertanggung jawab. Maka Abu Thalib menyadari ini, diasuhlah Rasulullah, disitulah Rasul belajar bagaimana menjadi laki-laki yang sejatinya, fitrah yang telah ditanamkan di dalam jiwa seorang manusia, khususnya laki-laki. Diajarkan Rasulullah bagaimana melakukan yang namanya menggembala kambing sebagai bagian penting dalam pendidikan, karena menggembala kambing ini adalah syarat kenabian. Kok bisa? Karena Rasul mengatakan langsung dalam hadis riwayat Bukhari, ma ba'atsallahu nabiyyan illa ra'al ghanam, tidaklah seseorang diutus menjadi nabi kecuali pernah jadi penggembala kambing. Inilah yang disebut syarat jadi nabi, pernah jadi penggembala kambing. Makanya kalau ada orang di zaman sekarang ngaku-ngaku jadi nabi, nggak usah dites mukjizatnya, tanya aja, pernah gembala kambing nggak mas? Nggak pernah, udah nggak usah percaya, nggak usah cari yang lain dalilnya. Hadis ini saja udah cukup membuat lu nggak pernah gembala kambing ngaku-ngaku nabi. Semua nabi pernah menggembala kambing. Ini hadisnya sahih. Semua nabi. Karena di sini banyak pengajaran, bagaimana diajarkan tentang pertanggungjawaban, bagaimana tentang keteraturan, kedisiplinan, kemampuan mendirecting, kemampuan mengontrol, kemampuan melakukan yang namanya reflecting. Dan ini dibahas oleh para ulama ya. Ada buku Dr. Muhammad Syafi Antonio ya, Ustadz kita yang diuji saat ini sakit, kita berdoa untuk kesehatan beliau, syafahullah ajilan, termasuk ustadz-ustadz yang lain, Syekh Ali Jabir ya, kita doakan ya, semoga Allah angkat penyakitnya, segera sehat seperti sedia kala ya, tidak ada lagi kambuhan, berdakwah, dipanjangkan umur dalam ketaatan. Ustadz kita Agim Kiai Haji Abdullah Jimnastiar, Ustadz Salim Fillah juga, terlepas apapun penyakitnya kita doakan. Ini orang-orang soleh ini kita berdoa betul. Rugi kalau saya sampai bilang, kalaulah COVID ini ingin menyasar ya Allah, sasar aja orang para koruptor itu ya Allah ya, orang-orang jahat itulah. Kalau bisa, kalau ulama ini Masya Allah ruginya, kita nangisnya itu yang lebih perih itu kalau nangisnya ulama itu karena meninggal atau wafatnya orang-orang soleh kayak gitu bersamaan dengan kemanfaatannya. Bisa ada orang kaya soleh meninggal, ya Allah, biasanya kalau udah dia itu ya Allah urusan masjid ini dibangun cepet nih, dia segera. Nah kalau anaknya belum tentu, makanya ini kemanfaatannya berkurang itu. Semakin banyak orang soleh yang wafat, seharusnya kita sedih, jangan malah seneng. Wah beda partai sih sama gua, lagian dia beda pilihan, jangan. Kemanfaatannya itu, apalagi kalau ulama ya, kita doain ya, kita doakan seperti itu. Nah kalau kita lihat bagaimana sejatinya ya, berkaitan dengan kondisi yang terjadi misalnya dengan para ulama-ulama kita yang sakit ini, kita doakan ya supaya disembuhkan. Nah kembali berkaitan dengan bagaimana amal soleh yang harus dilakukan, syarat pertama adalah tadi ada keimanan ya. Pamannya Nabi Abu Thalib ini menolong yang namanya Rasulullah, tapi tidak bisa membawanya ke surga, karena syarat utama seorang masuk surga adalah iman. Syarat utama orang ada beriman, mengucapkan kalimat tauhid. Makanya salah satu yang diingatkan dalam Al-Quran itu adalah ya ladzina amanu taqullah ya, apa kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim alias beriman. Karena kalau orang baik tidak beriman, maka kita akan terpisah dengannya. Kembali bahwa yang namanya Abu Thalib
Tidak ada yang bisa meragukan. Mungkin kalau dihitung amalan dia lebih banyak daripada kita, tapi satu yang membuat dirinya tertolak. Maka ini juga yang harus kita ingatkan, yaitu sampai akhir hayatnya Abu Thalib tidak mengucapkan kalimat yang menjadi passwordnya masuk surga. Passwordnya masuk surga ini, la ilaha illallah. Maka ini yang harus dijaga. Ini harus dijaga. Siapa yang akhir kehidupannya mengucapkan ini, fadakhala jannah, kata Rasulullah, masuk surga. Maka ini aja yang dijaga. Mungkin ada yang protes, kok bisa sih orang yang baik, yang amal soleh banyak, gara-gara dia ngucap ini dia masuk neraka? Ya logikanya sama kayak orang pinter yang dia bisa ngerjain soal kuis dari dosen, kemudian dia bisa ngerjain skripsi tapi nggak terdaftar di kampus. Mau dapat gelar sarjana dari mana? Teman saya mau Ustadz ngerjain soal-soal UAS nih dari kampus UI, bisa dia. Oh dia mah bisa nulis, ya jago gitu. Tapi dia nggak dapat gelar sarjana, kok bisa? Kenapa? Orang nggak terdaftar. Nggak terdaftar di kampus UI, nggak pernah daftar, nggak pernah mengajukan yang namanya. Tuh, dia pinter. Mau dapat gelar sarjana itu nggak bisa. Syaratnya sepinter apapun, dia harus daftar dulu. Nah inilah kurang lebih yang kita pahami, kenapa ada orang yang sehebat apa, sebaik apapun kok nggak bisa surga, karena dia tidak melakukan yang pertama kali kalimat yang menunjukkan utamanya dia di sisi Allah, yaitu kalimat tauhid. Maka ini jalan surga memang banyak, tapi hanya dilalui lewat satu syarat. Banyaknya jalan menunjukkan bahwa kita bisa masuk dari pintu manapun selama satu syarat ini dipenuhi, yaitu namanya beriman. Kayaknya kalau kita dalam kehidupan ini yang paling rendah itu minimal adalah menjaga kalimat ini. Karena di akhirat itu diceritakan dalam sebuah hadis bahwa neraka memiliki bagian yang paling ujung, yang panasnya itu lebih, ya boleh dibilang lebih dingin dari panasnya neraka gitu maksudnya. Kan bagian ujung, kalau bagian bawah tuh paling panas, yang paling ujung. Namanya jahannamiyun. Orang-orangnya sebut jahannamiyun. Jahannamiyun itu kata Rasulullah adalah orang beriman yang dia nggak punya amal soleh sama sekali di dunia, tapi beriman walaupun kecil. Dibakar dia beribu berjuta-juta tahun, tapi ujung-ujungnya akhirnya dia dikeluarkan juga dia sampai akhirnya dia masuk, ya duduk di sebuah, ini penghuni surga terakhir. Ini penghuni surga, cerita dalam hadis ini ceritakan ini penghuni surga terakhir, orang yang terakhir masuk surga. Dan itu adalah orang yang sama sekali nggak ada kebaikannya di dunia, tapi beriman sih, tapi sepanjang hidupnya itu berbuat kerusakan terus, tapi beriman. Tuh bayangkan, dia terakhir dia sampai dia akhirnya selesai disiksa itu, dia duduk di sebuah pohon, dia melihat begitu rindangnya pohon itu, sampai ada suara yang menyapanya itu, Allah, wahai hambaku, apa yang kau inginkan setelah ini? Maka dia bilang, boleh enggak aku memiliki pohon yang lebih rindang dari ini? Kata Allah, apakah engkau mau aku ciptakan sebuah pohon yang lebih sejuk dan lebih rindang dari ini untukmu? Ya, maka diciptakan oleh Allah, diberikan padanya. Ditanya lagi, begitu orang ini duduk, dia melihat pintu surga, dia melihat keindahannya. Ditanya lagi, wahai hambaku, apa yang kau inginkan? Bolehkah aku memiliki tempat yang indah tersebut, yang aku bisa menikmatinya? Kata Allah, apakah engkau mau 10 kali ku berikan daripada itu? Jadi bayangkan perlakuan Allah kepada hambanya yang maksiat tapi masih ada iman, padahal udah dibakar berjuta-juta tahun lamanya. Tapi jangan jadikan kisah ini sebagai dalil gitu, kalau ujung-ujungnya masuk surga juga nggak apa-apa lah dibakar. Ada yang nantangin, mau nantangin.
Kalau mau nantangin silakan, cobanya, uji cobanya jangan di akhirat, di dunia aja. Ya, sesekali itu kayak yang dilakukan ya sebagian besar salafus saleh zaman dulu itu ya, ketika dia punya syahwat itu dia menyiapkan. Ada kisah salah satu pemuda yang dia selalu menyiapkan lilin atau bukan lilin ya, lampu pelita di rumahnya. Ketika ada dorongan syahwat di dalamnya, dia memasukkan jarinya itu ya, gitu. Baru dia sadar, api di dunia saja aku nggak sanggup ya Allah sedetik gitu. Padahal kita tahu panas api neraka ribuan kali dari itu. Dia baru itu baru ujung jarinya, belum bagian tubuh yang lain. Sementara penduduk neraka diberikan oleh Allah badan yang luas. Kan penduduk neraka itu diceritakan ya oleh Rasulullah dalam sebuah hadis, jarak bahunya aja adalah 3 hari perjalanan kuda tercepat. Jarak bahu kanan bahu kiri itu jarak bahunya. Giginya penduduk neraka sebesar gunung Uhud. Giginya itu, giginya penduduk neraka. Kalau giginya sebesar gunung Uhud, kita kelihatan badannya sebesar apa. Ada orang bertanya kepada Imam Nawawi, mengapa penduduk neraka badannya gede-gede? Kalau penduduk surga itu maksimal tingginya paling sekitar 60 hasta atau 27 meter, itu penduduk surga, itu idealnya. Penduduk neraka lebih besar lagi. Penduduk surga itu sesuai dengan pertama kali Adam diciptakan. Adam diciptakan itu sebesar 60 hasta. 60 hasta itu kurang lebih 27, karena satu hasta kurang lebih 45 sampai 47 meter, 47 cm. Jadi sekitar 27 atau 30 meter. Itu idealnya nanti penduduk surga. Jadi yang kayak saya ini pendek-pendek sekarang nggak usah main basket, penting banyak amal soleh. Nanti masuk surga juga 27 meter. Tapi jangan kelebihan. Kalau kelebihan kayak penduduk neraka, bahunya aja sebesar 3 hari perjalanan kuda. Cek deh kira-kira kalau kuda 3 hari perjalanan tuh dari Jakarta kemana tuh? Sampai Semarang nggak? Lebih kali ya. Itu bahunya besar banget kan. Ada yang bertanya Imam Nawawi, mengapa penduduk neraka badannya gede-gede? Beliau menjawab sesuai dengan firman Al-Quran, liyadzuqul adzab, agar semakin terasa siksanya. Karena semakin besarnya badan, semakin luas pori-pori kulit, dan semakin terasa saraf sakitnya. Kurang lebih seperti itu penjelasan para ulama ya. Jadi jangan main-main ketika ada orang yang misalnya masuk neraka terus kemudian jatuh pori-pori ini kita, belum lagi kalau bagiannya banyak, apalagi bagian tubuh, ngerinya kita. Makanya kisah yang tadi jangan dijadikan sebuah hujah. Nggak apa-apalah, ujung-ujungnya neraka juga, ujung-ujungnya surga juga, asal beriman kan gua ya, nggak apa-apalah gitu. Hati-hati, tidak ada satupun di antara kita yang sanggup menahan siksa api neraka. Karena siksa neraka yang paling minim dan paling minimalis seperti yang dialami oleh Abu Thalib, yaitu 2 bola api ditaruh di telapak kakinya dari api neraka. Bola-bola api ini menghancurkan sampai otaknya pecah. Itu yang paling ringan, dan ini limited edition hanya untuk paman Rasulullah, Abu Thalib. Jadi Abu Thalib ini disiksa karena tadi. Jadi kembali, jangan main-main ya, apalagi ada yang ngajak itu ya, gue sih seneng neraka bisa bikin konser, gue sih seneng neraka bisa ketemu sama ini sama ini. Nanti omongan ini yang membuat dia nangis-nangis jejeritan ini. Mudah-mudahan orang yang pernah ngomong ini kita doakan supaya dapat hidayah dan bertobat dari lisannya. Karena kalau enggak dia akan menyesali, karena lisan kita ini yang ngomong kayak gini di dunia aja bisa dibuktikan oleh Allah. Dalam surat Az-Zariyat ayat 23 Allah berfirman, fa wa rabbis samai wal ard innahu lahaqqum mithlama annakum tantiqun. Demi Tuhan pemilik langit dan bumi, sesungguhnya hal itu benar-benar terjadi seperti yang kalian ucapkan. Hati-hati, lisan ini dalam Islam ini hati-hati ya. Makanya manusia yang selamat kan adalah bihifzil lisan. Salamatul insan bihifzil lisan. Orang yang selamat itu yang jaga lisannya. Marahnya aja nggak boleh. Makanya kejadian-kejadian yang terjadi bisa jadi karena lisan kita. Saya beberapa waktu yang lalu, waktu awal pandemi tahun 2020 Maret, saya bilang bisa jadi pandemi terjadi karena ada lisan kita yang tanpa sadar ngomong. Awal tahun 2020 kemarin mungkin ada ngomongin, ya Allah mudah-mudahan tahun 2020 kalendernya banyak tanggal merahnya. Bener banyak tanggal merah kemarin.
Kan kita nggak tahu lagi, pokoknya liburnya banyak. Ya Allah, mudah-mudahan tahun 2020 bisa kerja di rumah aja, nggak perlu ke kantor. Bener akhirnya, dikabulin sama Allah kan. Kerja di rumah aja tuh kita. Ada anak SMA bilang, ya Allah, mudah-mudahan awal tahun 2020 bisa lulus sekolah tanpa UN. Bener, lulus sekolah tanpa UN tuh. Kan kemarin kejadian kan. Makanya hati-hati lisan kita itu, karena sejarah mencatat lisan itu bisa membawa kepada kebaikan, bahkan burukan. Makanya candaan para ulama dulu baik-baik. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar A'lam An-Nubala, ada 4 sahabat cilik bercanda. Itu bercandanya unik ya. Nama sahabatnya Abdullah bin Umar, yang kedua Abdullah bin Zubair, yang ketiga Mus'ab bin Zubair, yang keempat Urwah bin Zubair. 4 nih sahabat nih lagi bercanda. Yang pertama anaknya Umar bin Khattab, yang ketiga anaknya Zubair bin Awam. Lagi mereka duduk nongkrong di pinggiran, nama tempatnya itu apa, Hijr Ismail. Jadi mereka habis tawaf tuh di Ka'bah, kan ada tempat tuh Hijr Ismail, salah satu tempat yang mustajab, yang setengah lingkaran itu, yang umroh atau haji tahulah gitu ya. Nah mereka lagi nongkrong-nongkrong, kan nggak seramai kayak sekarang nih umroh, dulu sepi gitu. Masih sempat habis tawaf tuh mereka nongkrong-nongkrong. Tiba-tiba Abdullah bin Umar ngomong begini ke teman-temannya, umur mereka saat itu kurang lebih 10 tahun. Aman now, kata mereka. Mari kita mimpi gitu nih. Mari kita menghayal. Kalau bahasa anak zaman now gini, halu yuk, halu gitu, halu. Boleh nggak kita halu gitu? Apa kata Abdullah bin Zubair? Saya kelak 10 tahun, 20 tahun lagi akan menjadi presiden, khalifah. Temannya senyum doang gitu. Oh gitu. Wa kaifa anta Mus'ab? Kalau Mus'ab bilang, saya nggak pengen jadi presiden. Ini masih bocah nih. Saya pengen jadi gubernur aja. Tapi saya pengen jadi gubernur yang istrinya cantik dan 2 gitu. Jadi ini bocah. Dia bercanda waktu kecil, saya pengen jadi gubernur, istrinya cantik 2. Langsung disebutin 2. Wa kaifa anta Urwah? Kalau engkau bagaimana Urwah? Kata Urwah, kalau saya sih nggak pengen jadi presiden, nggak pengen jadi gubernur, saya pengen jadi ahli fikih. Ini bocah yang ngomong, umur 10 tahun. Kemudian yang pertama bertanya kan si Abdullah bin Umar, wa kaifa anta ya Ibnu Umar? Kalau engkau bagaimana Ibnu Umar? Kalau saya sih pengen nggak pengen apa-apa. Saya hanya pengen dosa-dosa saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Az-Zahabi dalam kitab Syiar Alam ini menukil perjalanan anak muda ini, dicatat dalam sejarah. Beberapa puluh tahun kemudian tercatat Abdullah bin Zubair sesuai dengan omongannya waktu kecil benar-benar jadi khalifah di zaman dinasti Umayyah. Benar-benar jadi presiden, jadi khalifah. Yang kedua, Mus'ab bin Zubair benar-benar jadi gubernur di daerah Basra, Irak, dan uniknya benar-benar menikah dengan 2 wanita cantik tuh, bayangin. Awalnya kan bercanda tuh. Istrinya pertama namanya Sukainah binti Husain dan Aisyah binti Tolhah. Tuh bayangin ya. Mungkin kalau kita, waduh tau gitu kenapa 2, kenapa nggak 4 gitu. Dia 2 ngomongnya. 2, itulah kenapa Pak, kenapa istri kita tuh nggak suka kita bercanda poligami. Karena khawatir jadian, khawatir bener gitu. Makanya udahlah nggak usah bercanda. Lagian kata ustadz saya ya, poligami itu bukan dicandain tapi diseriusin gitu. Jadi makanya nggak usah dicandain gitu ya. Jadi 2. Yang ketiga, Urwah bin Zubair benar-benar menjadi ahli fikih. Beliau murid dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Yang keempat, yang tidak bisa dibuktikan, yaitu adalah pernyataannya pernyataan Abdullah bin Umar yang ingin dosa-dosa diampuni oleh Allah. Tapi para ulama meyakini karena ini wilayah gaib, sebagaimana 3 kawannya dibuktikan dengan dikabulkan doa mereka, ucapan mereka, demikian juga yang terjadi kepada Abdullah bin Umar. Singkatnya ini adalah kalimat yang jangan lisan tuh jangan main-main gitu. Jadi jangan main-main aja gitu. Jadi makanya dalam Islam itu bab tentang lisan ini hati-hati, bisa membawa ke surga, bisa bawa ke neraka. Jadi salah satu pembahasan yang mungkin kalau kita bahas tentang banyak jalan menuju surga, termasuk bagaimana memanfaatkan lisan. Ya, lisan yang kita jaga untuk kebaikan ini memanfaatkan kita ke surga, terutama lisan yang dipakai untuk berdakwah.
Lisan yang dipakai untuk kebaikan, karena setiap kalimat yang kita sampaikan dan itu mampu mengubah seseorang, kita menjadi investor akhirat yang paling beruntung. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajrun fa'ilihi. Siapa yang menunjuki seseorang kepada kebaikan, dia dapat pahala yang semisal dengan orang tersebut. Nah, kembali, pembahasan kita belum masuk kepada pembahasan tentang yang namanya lisan dulu. Nanti ini sekedar ingin memberitahu bahwa jangan sampai main-main dengan ucapan. Ada yang bercandain akhirat, khususnya neraka, jangan. Gue sih nggak apa-apa dibakar di neraka asal ketemu jangan idola gue. Ih, ngeri. Yang pernah ngomong gini apapun buru-buru istighfar. Bahkan untuk candaan di dunia gitu. Gue sih nggak apa-apa, miskin. Yang penting nanti benar miskin kita nyesek. Yang baik-baik aja, yang punya anak juga ngomongnya gitu. Kamu kok begini, biarin kamu susah nanti hidup kamu. Astagfirullah. Bapak-bapak, khususnya ibu-ibu, kalau punya anak marah itu latihan. Saya punya nanganin kasus seorang muslimah umur 35 datang ke saya. Saya secara fisik maaf gitu ya, dia datang dan penampilan menurut saya meskipun 35 tapi nampak masih muda gitu, dan dia cuma bilang, "Ustadz, doain saya Ustadz, umur saya udah 35 tapi belum nikah." Kemudian saya bilang, "Oh." Dan biasanya kalau ada orang punya masalah terkait dengan kebutuhan hajat dia, saya memakai teorinya Ibnu Abbas. Setiap kesulitan-kesulitan hidup, lihat hubungannya dengan orang tua. Kalau Ibnu Abbas, kalau ada orang bermasalah hutangnya banyak, atau misalnya bisnisnya bangkrut, kemudian dia mengalami namanya kegagalan-kegagalan, selalu pertanyaan Abdullah bin Abbas gini, "Ahayun ummuk, ibu kamu masih hidup nggak?" Kalau dia bilang masih, coba dekati ibu kamu, jangan-jangan ada di situ. Maka saya pakai teori itu. Ketika dia bilang, "Ibu kamu masih hidup nggak?" "Masih Ustadz." "Tinggal di mana?" "Di kampung." Sebutlah nama kampungnya. "Coba cek, jangan-jangan ada ganjelan di hati ibu kamu." "Enggak kok Ustadz, saya setiap pekan nelpon ibu kayaknya baik aja." Ya itu kalau lewat telepon, kita nggak tahu. Coba aja datang, silaturahim, niat. Kita bisa lihat bahasa tubuhnya, menyimpan, misalnya matanya nggak mau ngeliat wajah kita. Ya kan, mata ini jendela jiwa, hati yang sedang terluka tidak mungkin mata terbuka. Makanya Rasulullah SAW ketika disapa oleh Wahsy yang pernah membunuh pamannya Hamzah, Rasulullah membalikan badan kan, "Assalamualaikum Rasulullah." Walaupun dia masuk Islam, Rasulullah nggak bisa bohong bahwa masih ada bekas perasaan dia karena dia membunuh paman terkasihnya. Jawab, "Waalaikumsalam," tapi nggak mau ngelihat itu. Orang ngelengos itu. Makanya kalau kita kan bisa tahu ada orang ngelengos dengan kita, nih kayak orang ada masalah sama gua nih kan gitu. Nah seperti itu bisa jadi. Makanya mata yang nggak berani memandang menyimpan misteri, menyimpan perasaan gitu. Jadi kalau kita ngomong sama orang tua ngomongnya gini, "Iya sih nak," gitu. Atau siapa ngomong sama kita tuh nggak berani memandang wajah kita, bisa jadi ada yang disimpan. Maka saya bilang, coba pulang deh. Dipulang. Ya ketika dia akhirnya pulang, dia ngikutin saran saya, dicerita hari pertama nggak masalah. Hari kedua dia bilang, "Malam itu saya ngobrol Ustadz, kayaknya nggak ada sih masalah, ibu saya masih ini." "Oh ya sudah," saya bilang. Nah sehingga saya dia di kampung sekitar 5 hari 7 hari, 5 sampai 7. Kemudian dia ingat dia cerita sama saya pas hari Jumat tuh. Di malam Jumatnya dia mengalami kejadian. Jadi, "Ustadz, saya itu semalam via WA ya, saya maaf ya, dia lagi datang bulan, dia malam itu terbangun dan dia intinya ingin ke kamar mandi gitu ya. Pas jam berapa, jam 2 malam dia melewati kamar ibunya. Tiba-tiba ibunya itu nangis gitu, 'Anakku ya Allah,' pakai bahasa Jawa ya, saya nggak bisa ngomong Jawa jadi khawatir salah ngomong. Dia bilang, 'Anakku ya Allah, anakku ya Allah,' gitu, selalu ngomong gitu, 'Anakku ya Allah,' gitu. Si akhwat ini ketika dia lewat ibunya, kan karena pintu kamar ibunya kebuka sedikit, denger gitu, kenapa sih dia nyebut 'Anakku ya Allah' gitu. Akhirnya selesai dari kamar mandi, dia masuk kamar ibunya pelan-pelan, dipeluk ibunya. 'Ibu kenapa?' Akhirnya ibu ini nangis.
ibu baru ingat pernah ngomongnya jelek. Bu khawatir ini berhubungan dengan kamu. Aku salah apa, Bu? Ibu juga lupa. Tapi akhirnya ibu ini mengingat-ingat kejadiannya waktu anak ini SMP. Jadi si Ahwat ini waktu SMP siswa berprestasi. Dia itu dijadiin ketua OSIS atau saya lupa, pokoknya organisasi apa gitu. Si ibu betulah hari Jumat punya jadwal arisan RT di rumahnya. Ibu ini dari pagi bilang nanti pulang sekolah buru-buru pulang, bantuin ibu. Bu capek kalau misalnya ngurus sendiri, tetangga lumayan banyak yang datang 20 sampai 30 orang. Nggih, Bu, ya gitu. Ternyata di Jumatan anak ini entah dia lupa, dia diminta rapat OSIS oleh sekolah. Ada event apa saya tidak ceritakan. Si ibu nungguin aja, dia nyuci, nyiapin tamu, nggak ada bantuin. Entah ini mungkin kayak anak tunggal. Intinya si anak ini baru ingat, ya Allah udah sore, baru pulang. Begitu dia pulang, tamu kan udah pada pergi. Ibunya nyuci di dapur, nyuci semua piring. Dia ngeliat kayaknya udah beres gitu, udah rapi. Ya udah, assalamualaikum, dia nggak dijawab, dia masuk kamar tidur. Karena kecapean gitu. Si ibu selesai dari dapur sebagai capek, begitu lainnya tidur, keluar kalimat gini, ini hati-hati. Ya Allah nak, kalau begini nggak ada yang mau nikah sama kamu, nggak ada yang mau jadi suami kamu, malas kamu. Ternyata lisan ini yang ibu itu sesali. Maka pesan ini mengajarkan dua. Satu, sebagai orang tua hati-hati, dan sebagai anak hati-hati, jangan sampai bikin ibumu marah. Jangan sampai bikin ibumu marah. Terutama kalau yang kita lakukan bertentangan syariat, kecuali marahnya seorang ibu itu karena berada di jalan benar, itu beda perkara. Tapi kita marah karena perilakuan kita, waliyahzubillah. Baik. Kembali berkaitan dengan syarat surga, satu adalah wajib beriman. Syaratnya nih. Barulah yang berikutnya, pintu-pintu atau amal-amal yang dilakukannya banyak. Makanya kalimat redaksinya apalah disebutkan, yaitu dengan kalimat yang tadi, wa may ya'mal minas solihati, barang siapa yang melakukan amal solihat. Solihat itu jamaknya. Kenapa dalam hal ini dibentangkan? Inilah salah satu bentuk keluasan Islam. Salah satu bentuk pertama, inilah bentuk cintanya Allah kepada kita, karena surga itu adalah kampung halaman kita. Allah ingin kita semua kembali ke kampung halaman, dibuka banyak pintu. Sekiranya satu pintu, mungkin sedikit yang masuk. Makanya Allah sayang banget sama kita sampai semua pintu dibuka. Dengan kata lain, bahwa kita diinginkan Allah masuk surga. Allah ingin kita kembali ke kampung aslinya kita. Makanya sapaan Allah itu kepada orang-orang yang berhijrah, bertobat saja, itu kan indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa yang tenang. Disapa gitu, jiwa yang tenang itu hamba-hamba Allah yang sudah berorientasi kepada akhirat. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah, selama ini engkau menyimpang. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang lapang dan ridho, ikhlas menerima apa yang telah diberikan oleh Allah. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hamba-hambaku. Allah mempersilakan, wadkhuli jannati, masuklah kamu ke dalam surgaku. Maka kita pahami ayat ini memberi isyarat betapa Allah sangat berkeinginan. Jadi mengapa Allah sangat ingin semua hamba masuk surga. Inilah semangat kita. Semangat kita adalah seperti semangatnya, seperti Allah. Maka kalau berdakwah itu semangat mengajak masuk surga, bukan menerakakan orang. Ini semangat Allah saja, semangat membuat orang masuk surga. Buktinya apa? Yang berbuat dosa, ya, kemudian dia minta maaf, dibayar surga. Itu memberi syarat betapa Allah sangat. Bahkan ada orang yang niat berbuat baik,
Tapi nggak dilakukan, balasan surga. Niat berbuat jahat nggak dilakukan, dimaafkan. Allah punya sifat Maha Rahman Maha Rahim, makanya Allah pengen kita masuk surga. Ini cinta Allah. Maka sebagai hambanya ikuti ini. Allah saja pengen kita semua masuk surga, masa ada orang yang semangat banget membuat orang lain itu masuk neraka? Setiap orang neraka lo, lu bukan golongan kita. Waduh, di mana kita? Allah saja ingin membuat ngajak surga. Makanya yang harus kita pahami, memang surga dibikin banyak sekali pintu-pintunya, karena ini menunjukkan Allah ingin membuat hambanya surga. Sekiranya Allah memang tidak mencintai, tidak memiliki yang sifat Rahman Rahim, mungkin dibikin satu pintu saja. Ya, surga dilewati dengan jihad. Yang badannya kurus kering, ya, yang asmanya kambuhan, itu nggak bisa masuk surga. Ya, syarat untuk bisa jihad kan ada level-levelnya. Harus begini, harus jiwanya, aduh. Makanya ini memberikan isyarat. Ya, betapa jalan menuju surga itu banyak. Setelah syarat yang dipenuhi, syaratnya dia beriman. Jadi kita bisa masuk ke banyak jalan. Jadi ini yang pertama, kita pahami bahwa jalan yang banyak ini menunjukkan kasih sayang Allah, membuat kita bisa masuk surga. Yang kedua, jalan yang banyak ini adalah bentuk cara Allah menghargai keunikan dari makhluk yang diciptakan. Bahwa manusia itu sifatnya unik. Mereka ini tidak sama. Bahwa orang yang tidak sama ini jangan dipaksain sama. Ada yang misalnya jago hafal Quran karena hafalannya rendah. Bagi yang hafalannya, maaf ya, dia nggak sekuat ini, jangan merasa minder. Allah ingin engkau beramal yang lain. Makanya Khalid bin Walid, sahabat yang awalnya minder gara-gara hafalannya nggak sama sahabat yang lain. Kenapa? Karena dia memang nggak seperti Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Harith, Zaid bin Sabit. Hafalannya itu cuma Al-Ikhlas dan Al-Fatihah. Tapi dia menyadari ada satu yang dimiliki yang mungkin hanya dia yang bisa. Sedikit yang bisa apa? Dia jago perang. Maka ini menunjukkan Allah mengakui bahwa manusia itu unik. Dengan karakter yang berbeda pun tetap bisa. Oh, dia mau orang yang keras, Ustaz. Kayak susah masuk surga. Siapa bilang Umar tuh keras? Umar keras. Umar itu kalau ada yang misalnya, maaf ya, yang misalnya menyimpang dikit, bahasa Umar tuh simple. Umar tuh orang nggak pikir, Umar tuh nggak abu-abu, jelas-jelas saja. Ada orang munafik ini, kata Umar gini, da'ani adribu unuqa hadzal munafik. Rasul, biar saya penggal kepala tuh orang. Itu kalau di zaman sekarang nih radikal apa nih orang model kayak gini. Maka kita pahami kalau ada orang yang omongannya kayak gini, bukan berarti langsung kita bilang lu neraka lu. Lu neraka lu. Bisa jadi ada amalan lainnya yang kita nggak tahu. Bisa jadi itu kelemahan dia, tapi ada yang lain kita nggak tahu. Umar keras, tapi kita tahu kerasnya dia keras yang menunjukkan dia punya yang namanya izah, menjaga izah Islam di zaman itu adalah Umar. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, waktu Umar masuk Islam itu, kita makin pede itu. Kita semakin percaya diri. Umar mengangkat kepercayaan diri para sahabat. Karena waktu orang lain hijrah diam-diam, Umar hijrahnya terang-terangan sambil bilang, yang mau istrinya jadi janda, yang mau anaknya jadi yatim, hubungi Umar. Umar mau hijrah. Yang mau mencegah silakan. Ayo, ini Umar mau hijrah. Yuk, tolong yang mau janda istrinya gitu. Kan ngeri kan gitu ya. Habis itu semua sahabat langsung bilang, Umar aja berani. Ikut berani gitu. Sebelah yang lain awalnya diam gitu. Jangan ketahuan ntar dia. Kalau Umar terang-terangan. Maka waktu dia masuk Islam aja, dia menikmati, bahkan dia ingin rasanya digebugin gitu. Satu contoh, ada sebuah riwayat ya,
di mana Umar ini menyatakan keislaman itu supaya orang lain tuh kaget itu. Dia nyatain keislamannya ke salah satu orang kafir yang mulutnya ember. Ini lambe turahnya di zaman ini. Namanya Jamil bin Ma'mar. Jamil bin Ma'mar ini dikenal orang yang mulutnya itu informasi itu cepat nyebar sama dia nih. Pokoknya nih bigosnya kota Mekah, lambe turah ya kota Mekah. Umar langsung ngomong gini sama dia. Umar sudah masuk Islam. Ngomong sama dia. Orang ini langsung teriak, "Weh, Umar masuk Islam. Umar masuk Islam." Enggak, bahasa dia gini, Umar murtad, Umar keluar dari agama kita gitu. Langsung Umar marah. Bukan keluar dari agama, Umar kembali ke agama Islam gitu. Akhirnya dilarat, Umar masuk Islam, Umar masuk Islam, Umar masuk Islam. Gara-gara ini orang-orang dulu langsung semangat, karena sekampung semangat. Gebukin Umar, gebukin. Umar digebukin. Tapi waktu Umar digebukin dia nggak ngelawan. Umar pengen tahu rasanya, gimana rasanya tetesan darah pertama yang diakibatkan karena bersyahadat. Pengen tahu aja rasanya. Selama ini dia nggak pernah keluar tetesan darah ya dalam rangka syahadat. Maka dia nikmati, digebukin dengan lawan. Sampai akhirnya yang nolongin Umar namanya Wail bin As. Karena satu kabilah dengan Umar. Jadi Umar ini dulu biarin aja digebukin gitu. Ya dia tahu batasannya gitu ya. Ya, tapi gebukin habis itu ya karena dia pengen menikmati tetesan darah. Jadi kalau kita lihat sejatinya orang-orang ketika Allah memberitahu banyak jalan menuju surga, ini adalah cara Allah untuk memberitahu jangan minder, jangan iri. Seperti para sahabat ada yang bilang gini, Rasulullah kami ya irinya nih iri orang yang benar nih, bukan hasad ya, ini iri ya orang-orang soleh. Kami melihat saudara-saudara kami yang kaya, dia punya hutang, dia nggak punya hutang, dia dengan uangnya bisa berderma di jalan Allah, berinfak, sementara kami iri, nggak bisa memberikan. Maka Rasulullah menghiburnya, bahwa engkau dengan kesabaranmu menghadapi yang namanya hari-hari penuh kelaparan, itu adalah pintu surgamu. Jadi ini memberi isyarat bahwa setiap orang itu punya masing-masing pintu surga, tergantung dari mana dia bisa menyikapinya. Makanya setiap orang punya ujian personal. Setiap ujian personal yang berat, anggaplah ini sebagai pintu surga yang paling berat. Seperti yang Rasulullah sabdakan, innal izamil jaza ma'a izamil bala, sesungguhnya besarnya balasan tergantung besarnya ujian. Jadi kalau kita merasa ya Allah ini kok begini amat, ya Allah nih utang numpuk, itulah ujian kita, dan kalau kita sabar surga itu. Saya cerita, tapi mudah-mudahan ini diambil hikmahnya ya. Saya cerita tentang istri saya, dan istri saya ini ya saya termasuk yang bersyukur ya mendapatkan pelajaran dari istri saya. Istri saya memilih seorang bungsu yang mendapatkan amanah sulung karena bapak ibu sakit, bapak mertua sakit, ibu sakit, dan ibu sakit dalam hal ini sakit permanen ya. Maaf gitu kami sebutlah sakit jiwa gitu. Dan juga punya kakak kandungnya sakit juga, sama sakitnya. Kami saat itu ya tinggal bersama ibu saya, berarti istri saya tinggal sama ibu saya. Punya anak waktu itu sekarang 5, waktu itu baru 3. Sehingga saya dan mertua dan ipar kami tinggal di seberang rumah. Kami bikin sebuah rumah kecil untuk tempat tinggal mereka. Hari-hari istri saya itu bangun sebelum subuh, melayani mertua yang sering teriak, sering ngamuk. Sahabat ini mertua kami yang sudah meninggal, ya, seringkali membutuhkan yang namanya bantuan, makannya harus dijaga, melayani anak-anak kami. Kemudian ibu saya juga sudah sepuh, harus dibantu. Jadi itu hari-hari istri saya. Saya melalang buana, saya ngisi kajian, kemana-mana saya bilang, nggak apa-apa Abi pergi. Makanya saya ini termasuk yang selalu berterima kasih sama istri saya, karena dari awal nikah kami belum pernah yang namanya bulan madu pertama kami adalah sebelum COVID. Itu kemarin waktu ke Turki sebelum COVID. Jadi dari awal nikah sampai 12 tahun pernikahan itu nggak pernah kita berduaan. Karena dia hari-harinya seperti itu.
Hari-harinya dia melayani mamahnya, melayani ibu saya sebagai mertuanya, melayani kakak ipar, merawat anak. Sekarang anak kami sudah 5 gitu. Ada satu masa yang saya itu secara manusiawi sebagai suami merasa terabaikan. Ini saya cerita dalam rangka hikmah dan saya sudah izin sama istri saya. Mudah-mudahan diambil hikmahnya. Saya sempat protes sama istri saya karena dia capek setiap hari gini sampai kalau malam itu dalam keadaan dia ketika saya buka pintu pulang Abi cium tangan, tapi kelihatan wajahnya itu nggak bisa senyum gitu. Saya bilang, kamu hari ini apa lagi? Ya Bi, tadi mamah begini-begini, ya Allah gitu. Maaf gitu ya. Akhirnya keluarlah kalimat dan saya beristighfar atas kalimat ini. Saya bilang gini, kalau begini terus-terusan kasihan kamu. Udah mama taruh aja di panti jompo. Harusnya saya bilang gitulah. Saya protes dengan keluarganya bla bla, itu kok jadi kamu kan bungsu gitu. Tapi ada satu kalimat dan kalimat inilah sekarang saya selalu pegang. Istri saya nggak marah dengan komentar saya. Dia duduk, dipegang tangan saya, dia bilang gini, Abi, ada orang masuk surga dengan pahala sedekahnya. Umi jarang sedekah karena juga uang yang dari Abi juga habis untuk banyak hal. Ada orang masuk surga dengan pahala atau salat tahajudnya. Umi akui Umi jarang tahajud karena badan seringkali lelah, bangun sebelum subuh dan kadang malam masih harus melayani mama yang sakit. Ada orang masuk surga dengan pahala baca Qur'annya. Apalah Umi, hafalannya juga juz 30 aja nggak hafal. Ya, kalau dihitung-hitung ada orang bisa masuk surga dan pahalanya, Umi masuk surga dengan pintu apa? Sampai Umi menyadari ada sebuah pintu yang Allah berikan kepada Umi, dan pintu ini saat ini terbentang luas. Apa pintu itu, Bi? Merawat mama. Kalau Abi ridho, izinkan Umi melewat pintu ini. Sementara Abi kan pintunya banyak, ngajarin orang. Abi bisa memberi manfaat buat orang, ceramah, Abi bisa sholat, Mas. Umi pintunya cuman ini. Abi nggak mau di akhirat kita sama-sama ke surga. Saya nangis. Saya nangis dan saya waktu itu baru menyadari istri saya memiliki paradigma yang positif. Saya langsung menganggapnya ini bikin susah aja nih. Harusnya nih nggak usah. Harusnya bukan kamu kan bungsu, minta tolong sama Mbak Yu kamu, misalnya gitu. Saya protes, dia ada Mbak Yunya. Kenapa harus kita? Gitu. Istri saya nggak mau, sama sekali dia nggak pernah bilang Mbak gantian, enggak. Sampai akhirnya mertua meninggal di rumah kami. Dari situ saya berkesimpulan satu saja. Hampir semua kita sebenarnya punya pintu ini. Pasti. Hanya saja kita nggak sabar. Hanya saja kita pengennya pintu ini buru-buru kita robohkan. Kalau bisa yang lainnya Allah. Bisa nggak sih gitu? Sebab kita mengimpikan seolah-olah bahwa surga itu dilalui lewat satu jalan doang. Kalau kita simpulkan, kalau bukan ada jalan utama yang dari surga seperti jalannya Nabi Sulaiman. Kita pengen bahagia, punya kerajaan, punya kekuasaan, memberi manfaat. Tapi sadarkah bahwa Allah ceritakan juga jalan surga lewat jalannya Nabi Ayub yang harus dilalui dengan hidup miskin, berpenyakitan, ditinggalkan orang tersayang. Jangan-jangan bisa jadi Allah berikan jalan kita nggak harus jadi Nabi Sulaiman semua. Tapi jangan-jangan di antara kita ada yang harus melewati jalan Nabi Ayub. Kalau ujung-ujungnya sama, maka tersenyumlah. Oh, ujungnya sama-sama surga, hanya saja jalannya beda. Dan percayalah ketika Allah memberikan kita lewat jalan Nabi Ayub, karena Allah memilih di antara hambaku yang lain, engkau yang lebih berhak. Karena pasti pilihan Allah itu berdasarkan prinsip keadilan. Gak mungkin Allah memberikan beban. Sebagaimana kata Ibnu Taimiyah, sejatinya tidak ada hukuman yang melampaui batas karena hukuman Allah didasari keadilan. Allah tidak mungkin menghukum kecuali atas keadilannya. Kalau sudah
selesai itu. Makanya prinsip ini yang harus kita pahami. Jadi kalau ada kita yang merasa, kenapa harus saya ya Allah? Maka lontarkan kembali kepada diri kita. Karena engkaulah yang bisa menanggungnya, yang lain mungkin gak sanggup. Mungkin engkaulah yang dijadikan Ayub di zaman ini. Yang lain mungkin kalau jadiin Ayub gak sanggup. Sementara kalau engkau dijadiin Sulaiman, justru engkau akan jadi Korun. Makanya lebih baik engkau jadi Ayub. Karena ada orang yang maksa, kalau bisa aku lewat surganya, lewat jalannya Sulaiman. Begitu dia minta, akhirnya jadi Korun, nggak jadi Sulaiman. Ternyata dia gagal, nggak jadikan bawa hartanya untuk surga, malah nyemplung ke neraka. Makanya terima apa yang Allah terima, apa yang Allah berikan, ridho dulu. Jalan menuju surga itu terbentang luas, dan kita tinggal menikmati episode kehidupan kita, dan gak harus kita merasa hidup kita sama kayak orang lain. Menjalani rumah tangga, emang idealnya rumah tangga itu kita pengen punya suami yang ideal. Romantisme sering kita definisikan sebagaimana malam-malam bangunin tahajud, terus bisa berduaan, umroh bareng, romantis banget. Ya kemudian saling sop-sopan, itu romantis. Itu versi satu. Romantisme dalam Islam itu terbentang luas. Makanya ada yang nanya saya, Ustadz bagaimana membangun romantisme sementara suami saya orang itu kaku keras. Membangun romantisme syarat pertama, jangan pernah nonton drama Korea. Karena kita sudah memiliki satu standar. Romantisme sejatinya dibangun atas kesadaran, bukan kita untuk saling bertatapan wajah, untuk berpelukan, untuk berasik masuk. Bisa jadi romantisme itu dibangun dengan derayan air mata, tanpa senyuman yang ujung-ujungnya surga. Maka romantisme itu bisa dilalui seperti istrinya Ayub, Rahmah, yang setia mendampingi suaminya yang memiliki yang namanya masalah. Atau romantisme dibangun seperti Asia, yang dia bertahan dengan suami yang jelas-jelas menyimpang atau musuh Allah. Romantis itu sikap kita menyikapi keadaan, tidak meninggalkan tapi bersabar. Sekiranya Asia tipikal emak-emak yang suka nonton drama Korea, mungkin lebih layak yang namanya Firaun diceraikan, gugat cerai. Asia untungnya bersabar, karena Asia menyadari bahwa kesulitannya menghadapi Firaun dikonversi dengan indahnya rumah di surga. Makanya ketika dia mengalami siksaan, bahkan ujian berat lewat suaminya, setiap perasaan gelisah yang muncul dikonversi dengan doa. Apa doanya? Disebutkan di surat At-Tahrim ayat 11, Rabbi ibnili indaka baitan fil jannah, ya Rob bangunkanlah di sisimu istana surga untukku. Ada orang-orang yang bisa jadi menyikapi musibah, dia nggak tahu keluar jalannya, maka jangan maksain cari jalan keluar. Karena memang bisa jadi kita bukan diperintahkan untuk keluar, tetaplah di dalamnya sampai Allah mendatangkan keputusannya. Maka belum tentu semua masalah harus dapat jalan keluar, karena sebenarnya jalan keluar terbaik itu nanti di akhirat. Maka Asia tidak dapat jalan keluar lewat suami Firaun. Dia bersabar sampai mati, tapi Allah bangunkan istana di surga. Ada kondisi seperti ini. Ada orang-orang yang mencari jalan keluar tapi justru dibenci oleh Allah, bahkan ditegur. Tahu siapa? Salah satunya adalah Nabi Yunus, yang keluar mencari jalan keluar karena dalam tanda kutip ngambek, baper. Kaum Ninawa nggak bisa dinasihatin, ngeyel, berkali-kali dikasih tahu, nggak ngerti juga nih. Makanya sifat manusiawinya muncul dan ditegur. Apa? Wadzannun idzahaba. Lihat surat Al-Anbiya ayat 87. Ingatlah kalian kisah Zunnun idzahaba mughadiban, yang dia meninggalkan kaumnya dengan marah. Dia marah, sebel banget sih, susah banget dibilangin, pokoknya tell me lah kaumnya. Makanya dia merasa ini kaumnya nggak prospektif, cari kaum yang lain yang kira-kira gampang dikasih tahu.
Makanya ditinggalkan. Allah beri teguran secara halus, dimasukkan dalam perut ikan paus, hanya untuk mengingatkan bahwa sejatinya yang kau lakukan itu menghantarkan pada kegelapan hidup. Putus asa ke Allah, ingin engkau menyadari bahwa sejatinya engkau diminta untuk bersabar dalam kesulitan. Jangan kabur dan putus asa. Jangan kabur dan putus asa. Tapi nggak ada jalan keluar. Memang belum tentu disuruh keluar kita. Bisa jadi bertahan, tapi berujungnya adalah masuk surga, itu bisa jadi lebih baik. Kalaupun keluar, pasti pertimbangannya itu pun karena ada pintu surga yang lain. Kalaupun kita keluar dari situasi itu, pastikan bukan karena kebencian Allah. Contoh keluarnya kaum yang terjadi itu adalah siapa? Yang bukan dibenci. Kisahnya Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi kan kabur meninggalkan kaumnya. Kenapa beda dengan Yunus yang meninggalkan kaumnya? Yunus dihukum, Ashabul Kahfi dipuji. Bedanya di mana? Kalau Nabi Yunus itu kaburnya karena putus asa, karena nggak sabaran. Allah, kau tahu gini, cari kaum yang lain. Kalau Ashabul Kahfi kaburnya menyelamatkan keimanan, bukan putus asa. Karena kalau dia bertahan, iman saya habis. Nanti gak ada lagi dakwah selain dia, kabur. Jadi ini masalah paradigma aja, sama-sama kabur. Makanya lari dari medan perang aja bisa, niat kita bisa mempengaruhi satu dosa besar, satu pahala besar. Beda di mana? Niat. Kabur karena takut, karena pengecut, karena takut mati, itu yang disebut sebagai dosa besar. Lari dari medan perang. Tapi kabur karena mencari strategi, itu yang dianggap sebagai pahala. Saya kabur. Bukan apa? Cari strategi. Bukan kabur, wah ntar mati kabur. Makanya beda. Sekali lagi semua bermula dari mana? Niatkan Allah. Taib sudah 13.29 waktu kita, mudah-mudahan bermanfaat. Sejatinya saya nggak tahu, panitia sejak awal nggak kasih tahu sampai jam berapa. Saya mau sampai maghrib tadi. Mudah-mudahan bermanfaat, karena bajak jalan menuju surga ini kita belum bahas jalannya, baru kaidah-kaidahnya dulu, karena jalannya aja banyak. Kalau satu jalan dibahas bisa berkali-kali, kalau jalannya ada ribuan berarti ribuan kajian kita bahas. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku lu qali hadza fastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita tutup mungkin ada sesi tanya jawab. Kita mulai dari jamaah prianya dulu. Bila ada pertanyaan. Tidak ada? Baik, mungkin untuk jamaah wanitanya, bila ada pertanyaan. Oke, tidak ada. Baik, sebelum kita tutup, ada beberapa pengumuman yang harus kami sampaikan. Majelis Sabtu Masjid Raya Bintaro Jaya insyaallah akan selalu mengadakan kajian di hari Sabtu ba'da zuhur di minggu pertama dan minggu ketiga. Dan untuk informasi bisa dilihat di sosial media kami, di Instagram @majelis_sabtu, lalu di YouTube kami di Majelis Sabtu, dan di media sosial di Masjid Raya Bintaro Jaya ini. Dan untuk kajian berikutnya insyaallah kita akan bertemu lagi di tanggal 16 Januari, dan insyaallah nanti kami akan informasikan yang akan memberikan tausiah di tanggal 6 tersebut di sosial media kami. Dan untuk sebagai penutup kami persilahkan kepada Ustadz Gendri untuk memimpin doa untuk pada kami semua. Silakan Ustaz. Baik Bapak Ibu jamaah Masjid Bintaro Jaya, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan tadi bermanfaat buat kami, khususnya agar semangat betul kita untuk mencari bekal jalan menuju surga. Yang paling penting syarat utamanya jangan sampai rusak, itu syarat keimanan. Itulah yang kita jaga, mati dalam keadaan membawa kalimat tauhid. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi namahu wa yakafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kaman bagi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Rahman,
Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam. Engkau Maha tahu, menyaksikan apa yang kami lakukan di siang hari ini. Sungguh kami hanya mengharapkan ampunan-Mu, mengharapkan cinta-Mu, mengharapkan kasih sayang-Mu. Hidup kami sungguh amat bahagia jika termasuk bagian dari hamba yang Kau cintai, Ya Rabb. Sungguh kami tidak ingin terlena terhadap dunia. Kami khawatir semakin banyak kami terlena, kami semakin lupa terhadap Engkau, dan itu adalah bentuk dari hukuman yang kami takuti, Ya Rabb. Ya Rabb, selalu jaga diri kami. Berikan kami kekuatan untuk selalu mengingat-Mu di situasi manapun. Dan bantu kami, Ya Rabbana, untuk selalu memperbaiki diri. Tidak pernah bosan memuhasabahi diri. Tidak pernah bosan untuk mencari jalan agar kami bisa masuk kembali ke kampung halaman, yakni surga yang kami rindukan. Ya Rabbana, sungguh kematian amatlah dekat, betapa Engkau telah yakinkan. Tidak ada di antara kami tidak bisa lepas dari kematian. Sekiranya kami mati, izinkan kami mati dalam keadaan husnul khatimah, Ya Rabbana. Sungguh kami mengharapkan kami mati dalam keadaan membawa bekal amal soleh, berikut juga keimanan. Mampukan kami di saat ajal datang menjemput mengucapkan kalimat tauhid, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sungguh kalimat inilah yang kami harapkan. Bukan hanya saat mati kami ucapkan, bahkan menjiwai hidup kami, agar hidup kami terarah menyerahkan sepenuhnya hidup dan mati kami kepada Engkau, Ya Rabbana, Ya Rabb. Kami berlindung kepadamu dari kematian yang hina, dari kematian di saat kami berbuat dosa, berbuat kemungkaran, berbuat hal-hal yang Engkau haramkan. Sungguh kami mohon agar jangan sampai dari lisan, dari jiwa ini, dari tubuh ini melakukan apa yang Engkau haramkan, Ya Rabb. Sungguh kami berharap agar bisa mengajak seluruh anggota keluarga kami masuk surga bersama-sama, agar kami bisa membawa pasangan kami, anak-anak kami, keturunan kami, bapak ibu kami, karib kerabat kami, dan izinkan kami di akhirat mendapatkan anugerah berupa minuman dari Telaga Al-Kautsar yang diberikan, disediakan oleh baginda Nabi SAW. Izinkan kami, Ya Rabb, mendapatkan syafaat dari beliau. Izinkan kami, Ya Rabbana, bisa memandang wajah beliau yang rupawan. Izinkan kami, Ya Rabbana, bisa menyentuh dan mencium tangan beliau. Sungguh kami ingin berada dalam barisan orang-orang yang mencintai beliau. Sungguh kami ingin bersama orang-orang soleh. Kami ingin bersama para ulama, bersama para habaib. Bantu kami, Ya Rabbana. Sekiranya kami bukan menjadi bagian utama dalam perjuangan ini, izinkan kami menjadi orang-orang yang mendukung lewat lisan kami dalam doa kami. Jangan Kau biarkan kami justru keluar dari barisan kaum muslimin, Ya Rabbana. Sungguh kami mohon kepadamu, kami sudah lelah bermusuhan sesama saudara Islam. Mampukan kami, Ya Rabb, menjadi perekat persaudaraan, memahami saudara kami. Ya Rabb, perbaikilah hubungan di antara kami dengan saudara-saudara kami, Ya Rabb. Kami tidak ingin bertengkar hanya masalah furu'iyah. Kami tidak ingin mencaci maki hanya karena perbedaan fikih. Kami tidak ingin saling menginjak hanya karena perbedaan pandangan politik. Kami ingin berangkulan, Ya Rabb. Kami ingin mengokohkan kembali kekuatan kaum muslimin. Sungguh saat ini kami percaya ada kekuatan yang ingin mencerai-beraikan kami, sehingga kami membenci tanpa sadar saudara kami yang justru sejatinya kami diikat dengan kalimat tauhid. Kami mohon, Ya Rabbana, bagi orang-orang yang ingin merusak persatuan umat Islam, Engkaulah yang akan menghukumnya. Dan berikanlah kami, Ya Rabbana, menjadi orang-orang berusaha memahami orang-orang saudara-saudara kami. Kokohkanlah ukhuwah di antara kami. Berikanlah keberkahan atas cinta yang kami berikan kepada saudara-saudara kami. Ya Rabbana, selamatkanlah para ulama-ulama kami, ustadz-ustadz kami, orang-orang berjuang jalan. Selamatkan mereka, tolonglah mereka, bantulah mereka, sehatkan mereka yang sedang sakit.
Kami menginginkan agar menjadi orang-orang yang berada dalam barisan perjuangan ini meskipun hanya sebatas lisan. Dan bantulah bagaimana negeri ini selamatkan dari cengkraman orang-orang yang berniat buruk, berniat busuk menghancurkan negeri ini. Berikanlah hidayah kepada pemimpin kami. Berikanlah hidayah kepada pemimpin kami agar semakin dekat dengan orang soleh, dengan ulama, agar tidak mau menjadikan jabatannya untuk justru menzolimi rakyatnya. Berikanlah hidayah kepadanya. Berikanlah kebaikan bagi orang-orang yang selalu berusaha untuk mendekat kepadamu ya Rabb. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana fil lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Afa minkum subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.